Moga sekali ya patung Bunda Maria ini. Ini patung kebanggaan kami semua orang Maumere. Coba saja kalau kakak datang kemari pasti kesini toh. Soalnya bukan cuma lihat patung, tapi lihat kota Maumere indah sekali dari sini. Di kota Maumere ini paling banyak penganut Katolik. Di Maumere juga ada umat Muslim. Ini kota penuh damai. Yang kuasa kasih kita berbeda-beda supaya kita satu dan belajar hargai orang lain. Damai itu indah toh. Kalau kakak tidak percaya, datang saja kemari. Tidak jauh dari kota Maumere saya tinggal. Persisnya 40 km dari kota Maumere. Naik oto setengah jam saja. Nama desa saya Desa Nanghale. Desa ini salah satu desa yang banyak penduduk muslimnya. Bisa sampai 600 kepala keluarga. Kebanyakan warga Nanghale orang Bajo. Suku Bajo dikenal tidak biasa lepas dari laut toh. Saya juga begitu. Ada Hung punya nama, tapi orang sini biasa panggil Daud saja. Saya nelayan di Desa Nanghale. Pas bulan puasa, nelayan macam saya ini tetap melaut. Bekerja itu ibadah, jadi tidak boleh malas-malasan. Biar panas terik dan haus di atas laut, yakin sajalah rezeki sedang tunggu kita di laut ini. Tidak sulit dapat ikan di laut kami ini. Baru sebentar lepas umpan, sudah ada ikan yang bisa dibawa pulang. Tapi kalau bulan puasa, nelayan di sini pulang hari saja, tidak sampai berhari-hari cari ikan. Jangan cuma pikir perut, tapi ibadah juga harus toh. Lagi kerja harus ingat sama kewajiban. Muslim yang baik itu tidak boleh tinggal sholatnya. Tidak ada alasan buat lalai toh. Sebab Allah kasih kita banyak sekali nikmat. Selagi bapak-bapak pergi melaut, para mama-mama di sini sudah sibuk persiapan buka puasa. Makanan berbuka kesukaan orang Nanghale itu namanya bubur kambose. Setiap bulan puasa wajib ada dalam menu berbuka. Bubur kambose ini bahan utamanya dari jagung yang sudah tua. Paling enak pakai jagung pulut. Jagung pulut warnanya lebih putih dari jagung biasa. Kalau pakai jagung ini, bubur kambose jadi lebih kental kalau sudah dimasak nanti.
Tumbuk jagung jangan sampai hancur ya. Tidak enak nanti buburnya. Jagung terus dimasak bersama kacang hijau. Dikasih sedikit santan supaya tambah enak. Kalau sudah matang, bubur ini dibawa ke masjid untuk buka puasa bersama. Ini sudah jadi kebiasaan kami setiap bulan puasa. Setiap blok dapat jatah untuk bagi makanan berbuka di masjid. Makanan apa saja boleh, supaya tidak memberatkan warga. Kami semangat kalau kasih berbuka di masjid. Kasih makan orang puasa pahalanya juga besar toh. Ramai sekali. Begini kalau kita buka di masjid. Bulan puasa tuh cuma sekali setahun. Jadi sayang kalau kita tidak buka sama-sama di masjid. Meramaikan masjid itu kewajiban buat orang muslim toh. Itu kami terapkan tidak hanya saat sholat wajib saja. Saat taraweh, waduh, selalu penuh macam ini masjidnya. Memang harus begini toh. Bulan puasa ibadahnya juga harus luar biasa. Di bulan puasa ini, syukur saya semakin bertambah. Terlebih jika ingat tsunami yang pernah menerjang desa saya sebelumnya, di Pulau Bater atau Pulau Babi. Bencana alam itu terjadi 23 tahun lalu. Itu cobaan terberat buat saya dan penduduk desa lainnya. Lebih dari 400 orang saudara saya meninggal disapu tsunami. Kini kampung kami di Pulau Babi tidak lagi dihuni. Semua penduduk Pulau Babi akhirnya pindah ke sini, ke desa Nanghale. Desa ini dibangun sebagai pemukiman korban tsunami tahun 1992. Bersyukur Allah kasih alam yang kaya. Dari hasil laut yang melimpah, kami bisa hidup sejahtera di sini. Coba kakak lihat, banyak gubuk di pinggir pantai. Itu bukan rumah, itu tempat buat olah garam. Di sini garam memang melimpah sekali. Mengolah garam salah satu kerja warga desa. Kebanyakan para mama yang bekerja di sini. Biar sudah tua, mama-mama di sini senang bekerja. Katanya badan bisa sakit kalau tidak bekerja. Hebat toh. Ini Mama Mudare. Sudah puluhan tahun dia masak garam di sini. Satu hari bisa sampai 4 kali dia masak garam.
Garam di sini diolah dengan cara dimasak. Air laut dimasak bersama garam hasil endapan. Garam ini dibeli mama untuk diolah. Kok masih bersihnya naik kuda kisah. Mama juga mencampur santan pada garam yang dimasak. Ini rahasianya supaya garam warnanya putih bersih dan rasanya juga tidak terlalu asin nanti. Garam macam ini yang disukai warga di sini. Sekali masak garam makan waktu sampai 4 jam. Jadi harus sabar. Kalau tidak biasa mata pun bisa perih kena asapnya. Tapi mama sudah biasa. Sekali masak, mama bisa dapat 5 kg garam. Sekilonya dijual Rp5.000 saja. Dari hasil buat garam, mama bisa sekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Hebat sekali ya. Selain ikan, nelayan Nanghale juga cari gurita. Hari ini saya juga mau cari itu gurita bersama nelayan lain. Biar semangat kalau cari sama-sama. Mancing gurita berbeda caranya dengan memancing ikan. Kita pakai umpan yang bentuknya mirip gurita. Ini supaya gurita itu sangka itu temannya. Cari gurita juga harus sabar. Mata harus jeli melihat gurita yang sembunyi di terumbu karang. Kadang gurita suka tidak terlihat karena warnanya sama dengan karang. Ini gaya kami kalau mencari gurita. Harus seimbang supaya sampan kecil yang kami naiki tidak terbalik. Nelayan pulang tidak bawa gurita itu sudah biasa. Tapi hari ini saya sangat beruntung. Seekor gurita kecil bisa saya bawa pulang untuk makan di rumah. Satu saja sudah cukup lah, supaya nanti anak cucu kita bisa menikmati hasil laut melimpah macam sekarang. Tapi masih banyak nelayan yang nakal. Bukan hanya ambil gurita banyak-banyak, tapi juga pakai alat tangkap yang bahaya buat lingkungan. Dahulu banyak nelayan yang suka pakai pukat, sampai pakai bom dan obat bius buat ambil ikan. Sampai-sampai penjara pernah penuh buat menghukum nelayan yang nakal. Untung saja sekarang penggunaan bom untuk tangkap ikan sudah berkurang. Semoga nanti alat macam itu tidak ada lagi yang pakai. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga alam? Tanah air tempat kita hidup ini toh.
banyak yang menarik di tanah tempat saya tinggal. Salah satunya pasar. Pasar di sini tidak hanya sekedar tempat jual beli. Ada semangat kebersamaan dan tolong menolong di dalamnya. Saya kasih lihat ya nilai kebersamaan di pasar ini. Ini namanya Pasar Talibura. Kalau dari Desa Nanghale 10 menit saja naik angkutan umum. Pasar ini buka resminya hari Sabtu saja. Makanya ramai sekali toh. Dari masyarakat pesisir pantai sampai gunung semua datang ke sini. Bahkan yang dari pulau-pulau sekitar macam dari Pulau Koja, Pulau Permaan, Pulau Pangabatang, Pulau Dambila, Pulau Pasir Putih, Pulau Maragajong, mereka belanja ke sini. Lihat sampai penuh perahu motornya. Kalau yang dari pesisir bawa hasil laut, yang dari gunung bawa hasil kebun. Kebanyakan warga pesisir itu orang. Nah, di pasar ini bertemunya. Biarpun sudah kenal uang, tapi di pasar masih banyak yang barter atau tukar menukar barang. Termasuk mama pemilik garam ini. Garam dibagi di beberapa wadah, mulai dari wadah kecil hingga wadah besar. Di barter juga ada proses tawar-menawar. Yang penting semuanya sepakat. Tidak jarang juga yang sudah tawar-menawar akhirnya tidak jadi barter karena sama-sama tidak sepakat. Kalau tulis 30 ini. Ini satu rantar 10.000. Tambahin ini balang. Tambahin balang. Apa ini sudah? Saya juga mau tukarkan ikan yang saya tangkap kemarin. Habis tidak ada uang buat beli pisang dan bawang. Haha. Aku ngilu pisah. Kedaya. Ada ngilu gitu kedaya itu. Ada. Dan tulu. Kelelak. Itu kan tulu. Kalau harga ikannya 10.000, berarti pisang yang biasa saya tukar harus harga 10.000 juga toh, biar tidak ada yang rugi. Jadi itu hasil lo kan beli itu tuh kecil. Kadang ada buat. Sistem barter membantu saat kami tidak memiliki uang. Sesama manusia harus tolong menolong toh. Tidak boleh pandang agama, suku atau apapun, karena kita semua bersaudara. Kadang ada utuh. Sesama saudara juga harus jaga silaturahim. Apalagi bulan puasa, biar semakin afdol puasanya. Hari ini saya mau ke rumah sepupu saya, Fatahudin. Rumahnya tepat di atas laut yang dangkal. Macam ini jalannya kalau mau ke rumahnya. Tidak hati-hati bisa jatuh ke laut.
Ini kampung Guring, kampung suku Bajo yang hampir semua warganya muslim, sama macam kami yang di Nanghale. Rumah-rumah di kampung ini sebagian besar berdiri di atas laut. Maklumlah, namanya saja suku Bajo, tinggal pun tak bisa jauh dari laut. Kampung ini senasib dengan saya punya kampung di Pulau Pater. Pernah hancur kena tsunami tahun 1992. Tapi karena terlalu cinta warga dengan kampungnya, mereka tidak mau pindah. Mereka bangun lagi kampungnya yang hancur. Padahal oleh pemerintah, kampung ini disebut kampung yang rawan bencana. Ini masjid yang baru mereka bangun di atas laut. Belum selesai benar memang, tapi sudah bisa dipakai untuk sholat Idul Fitri nanti. Semua dikerjakan sama-sama warga kampung, mulai dari biaya sampai membangunnya. Salut benar saya dengan mereka, kompak sekali toh. Macam inilah kerukunan beragama di kampung saya. Semua sama, tak pandang beda. Akan saya jaga selalu, jangan sampai rusak. Saya bangga dan bersyukur jadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, jago!